Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Hani Siti Udaifah, mahasiswi semester 1 tahun angkatan 2024, program studi manajemen aset jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mengenai aset yang saya minati, yaitu Selasar Sunaryo Art Space atau yang kerap disingkat SSAS. SSAS merupakan salah satu aset non-komersial yang terletak di kota Bandung, tepatnya di Jalan Bukit Pakar Timur nomor 100, Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Alasan saya memilih SSAS sebagai aset yang saya minati adalah karena SSAS merupakan salah satu ruang seni kontemporer yang menyajikan berbagai seni dan karya-karya dari para seniman, baik muda maupun seniman senior. SSAS berdiri sejak tahun 1998 oleh seniman ternama Indonesia, yakni Sunaryo. Lalu, apa sih hubungan antara SSAS ini dengan manajemen aset? Oke, sebelum membahas manajemen aset lebih lanjut, mari kita cari tahu makna dari manajemen dan juga aset. Menurut Kinnicky dan Williams, dalam bukunya yang berjudul Management, A Practical Introduction, management is defined as the pursuit of organizational goals efficiently and effectively by integrating the work of people through planning, organizing, leading, and controlling the organization resources. Menurut Dr. Agima Sugiyama tahun 2013 dalam bukunya yang berjudul Manajemen Aset Pariwisata, Layanan Berkualitas Agar Wisatawan Puas dan Loyal. Aset berdasarkan perspektif ekonomi diartikan sebagai aset adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi yang dapat dimiliki baik oleh individu, perusahaan, maupun dimiliki pemerintah yang dapat dinilai secara finansial. Aset menurut sudut pandang ekonomi adalah barang, thing, atau sesuatu barang, anything, dimiliki oleh seseorang, sebuah organisasi, baik swasta maupun pemerintah yang memiliki 3 nilai. Yang pertama nilai ekonomi, lalu kedua nilai komersial, dan yang ketiga nilai tukar. Berdasarkan perspektif akuntansi, aset adalah kekayaan yang mencakup pertama, kekayaan lancar atau uang kas dan kekayaan lancar lainnya. Lalu yang kedua, aset jangka panjang atau aset tetap, long term assets, misal real estate, pabrik, peralatan dan perlengkapan. Lalu yang ketiga, prepaid and deferred assets, expenditure for future cost, misalnya asuransi, hak sewa, dan bunga. Lalu yang keempat, harta tak berwujud atau intangible asset, hak seperti hak merek, hak paten, hak cipta, dan nama baik atau goodwill. Selanjutnya, definisi manajemen aset menurut Dr. Agima Sugiyama tahun 2021. Manajemen aset adalah ilmu dan seni merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan semua rangkaian kegiatan dalam merencanakan kebutuhan aset, mendapatkan atau mengadakan, melengkapi aspek legal, menginventarisasi, menilai, mengoperasikan, memelihara, menghapuskan, memusnahkan atau mengalihkan aset tersebut secara efektif dan efisien agar aset bernilai tinggi sepanjang umurnya. Selain definisi, di sini saya juga akan menerangkan mengenai jenis-jenis aset. Menurut Dr. Agima Sugiyama, aset dibagi menjadi 3 jenis, yaitu aset berdasarkan sifat wujudnya, berdasarkan tujuan penggunaannya, dan berdasarkan hubungannya dengan pengelolaan aset secara spesifik. Yang pertama, aset berdasarkan sifat wujudnya. Aset berdasarkan sifat wujudnya dibagi menjadi 2, yaitu aset berwujud atau tangible assets dan aset tidak berwujud atau intangible asset. Contoh dari aset berwujud di sini adalah bangunan selasar dan lukisan-lukisan yang dipajang, karena keduanya dapat dilihat secara fisik. Sementara untuk contoh aset tidak berwujud di sini adalah hak cipta dari lukisan-lukisannya, karena tidak dapat dilihat secara fisik. Selanjutnya, jenis aset yang kedua adalah aset berdasarkan tujuan penggunaannya. Aset berdasarkan tujuan penggunaannya dibagi menjadi 2, yaitu aset tujuan komersial dan aset tujuan non-komersial. Untuk contoh aset tujuan komersial, yaitu jalan tol, tanah,
dan bangunan pertokoan. Sementara aset dengan tujuan non-komersial seperti rumah sakit, sekolah, serta museum. Dan SSAS ini termasuk ke dalam aset tujuan non-komersial. Lalu, jenis aset yang terakhir yaitu aset berdasarkan hubungannya dengan pengelolaan aset secara spesifik. Jenis aset ini dibagi menjadi 5, yaitu aset finansial, aset fisik, human assets, aset informasi, serta aset tidak berwujud. Lalu yang selanjutnya adalah fungsi manajemen aset. Menurut Dr. Agima Sugiyama tahun 2017, fungsi manajemen aset terdiri dari 9. Yang pertama adalah merencanakan kebutuhan aset, lalu yang kedua mengadakan aset, yang ketiga mengaudit dan melengkapi aspek legal aset, yang keempat menginventarisasi aset, yang kelima menilai aset, yang keenam mengoperasikan aset, yang ketujuh memelihara aset, yang kedelapan menghapuskan aset, dan yang kesembilan mengalihkan atau memusnahkan aset. Selain definisi, jenis, serta fungsi manajemen aset, di sini saya juga akan menjelaskan mengenai siklus aset. Menurut Dr. Agima Sugiyama tahun 2017, siklus aset dimulai dari perencanaan kebutuhan aset, lalu dilanjutkan dengan pengadaan aset, aspek legal aset, inventarisasi aset, penilaian aset, pengoperasian aset, pemeliharaan aset, pembaharuan atau rejuvenasi, penghapusan aset. Setelah penghapusan, dapat dilakukan pengalihan aset seperti penjualan, penyertaan modal, atau hibah, dan juga dilakukan pemusnahan aset. Lalu, apa sih hubungannya antara SSAS ini dengan manajemen aset? SSAS sendiri memiliki hubungan yang erat dengan konsep manajemen aset. Meskipun SSAS tidak secara eksplisit beroperasi sebagai sebuah bisnis yang mengejar keuntungan finansial, namun prinsip-prinsip manajemen aset tetap relevan dalam pengelolaannya. Menurut Dr. Agima Sugiyama tahun 2015, prinsip manajemen aset terdiri atas efektif, efisien, holistik, sistematik dan sistemik, berbasis risiko, optimal, berkelanjutan, dan semuanya terkumpul menjadi terintegrasi. Selain terdiri dari bangunan serta lukisan-lukisan yang menjadi aset utama dari SSAS ini, SSAS memiliki program dan kegiatan sebagai aset intangible-nya. Aset tangible dan aset intangible di SSAS ini memerlukan pemeliharaan yang baik, dan pemeliharaan ini termasuk ke dalam siklus aset yang ketujuh. Selain memerlukan pengelolaan yang baik, SSAS ini juga tentunya memerlukan pengembangan, penilaian, serta inventarisasi dari aset-aset yang berada di SSAS. Maka dari itu, hubungan antara manajemen aset dengan pengelolaan SSAS ini tentunya sangat berkaitan erat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat.